Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kita mau bangkit diri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan dan penyertaan Kau dalam sepanjang minggu ini. Dan pada kesempatan kali kami hadir Tuhan, kami datang dalam hadirat Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama Engkau, puji nama Engkau Tuhan. Allah yang mulia.
indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kita dengan hormat Saudari Mila mau berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Bapa, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah lewat dari lidah mulut kami, hanya nama-Mu saja yang Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Dan kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa lihat kiri kanannya, meskipun tidak terlihat mulutnya, tapi mukanya masih kelihatan. Kita mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita muji nama Tuhan. Aku diberkati. Sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan yang ada bagi setiap kita. Kita berkumpul pada pagi hari itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar banget. Sama-sama kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagi. Terima kasih Tuhan. Kita syukur pagi hari ini. Jemaat Tuhan mau katakan, kasih besar bagi aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal kembali dengan lebih semangat. Syukur Tuhan. Oh, kasih setiamu. Sama-sama sekali lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan sedia bagiku, dan Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Terima kasih. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Saya juga mau katakan, aku diberkati, Aku dilimpahi, kami dilimpahi Tuhan oleh sukacitanya daripadamu untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena
Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kita tetap akan bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap hati telinga kita dipersiapkan dan merendahkan setiap hati kami Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini. Kami ada bukan karena kami kuat Tuhan, tapi karena penyertaan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. daripadamu Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sekedar dari mulut kami Tuhan, tapi ini pernyataan dari hati kami Tuhan yang terdalam Tuhan. Kaulah alasan dalam ku pandang wajah-Mu. Janganlah
kami pulang Tuhan, kami boleh mendapatkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudari bisa kembali duduk. Sebentar dengan hormat hambanya akan tampil depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan kaget ya, saya nggak mau jalan-jalan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan. Oke, saya siapin dulu, saya mau berangkat pergi. Oke, saat pada pagi hari ini, ya sekali lagi saya mengingatkan bagi sidang jemaat yang sudah mendaftar ibadah bisa menghormati setiap apa yang sudah kita daftar supaya bisa hadir gitu ya, karena banyak sekali jemaat yang sekarang ingin ibadah tetapi kuotanya sudah habis gitu ya. Jadi mohon sekali lagi untuk bisa menghargai setiap apa yang sudah kita daftar. Nah, hari ini saya akan ingin menyampaikan firman Tuhan, temanya tentang musim eliminasi. Sekali lagi, tema yang ingin saya sampaikan hari ini adalah musim eliminasi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat koper ini, Bapak Ibu teringat nggak dengan satu acara televisi yang pernah ada di Indonesia? Kalau lupa, mari sama-sama kita akan saksikan video berikut ini. Ya. Mungkin saya mau puas-puasin dulu mandangin kalian bersepuluh kali ya. Nana harus pulang malam hari ini. Mohon maaf, Rindu harus pulang. Nah, itu adalah acara televisi reality show singing competition atau menyanyi Akademi Fantasi Indosiar. Nah, jadi 12 penyanyi berlomba, dan ketika mereka setiap minggu harus pulang karena kalah voting SMS yang sudah diberikan oleh pendukungnya, maka MC berkata, maaf, Anda harus dieliminasi minggu ini. Nah, mungkin itu zaman-zaman yang umur 2020 itu ya, lagi terkenal gitu. Kalau sekarang Indonesian Idol. Nah, jadi ketika ingat koper ini, saya kalau ingat acara ini berarti harus pulang gitu ya, harus dieliminasi, harus tersingkir dari kompetisi. Nah, jadi saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa tema yang ingin saya sampaikan yaitu tentang musim eliminasi. Nah, iblis saat ini itu sedang mereka-reka yang jahat melalui pandemi yang terjadi, yang kita alami. Nah, iblis membuat orang-orang percaya berusaha menjauhi mereka untuk jauh daripada Tuhan dengan berbagai alasan apapun. Dan iblis ingin menghancurkan setiap iman kita. Nah, tetapi bagi kita orang-orang percaya, kita bukan cuma menjadi hanya orang-orang yang followers atau ikut Tuhan atau fansnya Tuhan. Tetapi ingat bahwa musim pandemi ini adalah peringatan. Peringatan buat kita apakah masa pandemi ini adalah musim eliminasi buat kita semua. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi sekali lagi. Kalau tadi melalui acara TV, iblis berusaha ingin menjatuhkan kita. Kalau saya ibaratkan, masa ini adalah masa eliminasi atau adalah masa kita sedang ditakar. Apakah kita menjadi orang Kristen, iman kita tetap bertahan, atau kita jatuh ke dalam jebakan iblis? Apakah kita berhasil menjadi orang yang tetap bertahan di dalam iman kita, atau kita malah jatuh? Zaman sekarang kita belajar, kita tahu bahwa iblis berusaha menjatuhkan kita. Nah, apa itu eliminasi? Eliminasi atau mengeliminasi artinya penyingkiran atau menyisihkan. Berarti yang disisihkan, yang disingkirkan adalah yang tidak bertahan,
yang tidak sesuai, yang tidak cocok. Nah, makanya seperti tadi ketika saya berusaha, siapa nih yang bertahan? Di dalam zaman, setiap zaman, di dalam kehidupan, siapa yang bisa bertahan? Atau kita malah jatuh? Orang yang bertahan sampai kesudahannya adalah orang yang akan menikmati kemenangannya. Nah, sekali lagi eliminasi, menyingkirkan atau menyisihkan. Berarti ini adalah benda-benda yang mereka bertahan, yang tidak bisa disisihkan. Mereka bertahan di tempatnya, di dalam saringannya. Oke ya. Nah, kita akan baca satu ayat, satu pasal, maksudnya beberapa ayat dari satu pasal. Kita buka Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ke 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ke 17. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, faktanya adalah masa kehidupan di dalam dunia adalah masa yang jahat. Masa yang tidak baik. Dikatakan, ketika ayat firman Tuhan ini dicatat, itu sudah beribu-ribu tahun lalu. Tetapi ini berlaku sampai hari ini. Kenapa masa ini adalah masa yang jahat? Karena dunia ini sudah terkontaminasi oleh dosa sejak waktu pertama kali. Makanya dikatakan waktu-waktu yang ada di dalam dunia adalah waktu yang jahat. Lalu faktanya dari ayat ini kita akan melihat bahwa kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada. Makanya coba di ayat ke-15 kita lihat lagi. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Bagaimana manusia kita, kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal tuh orang yang gak bisa dikasih tahu. Orang yang gak sama sekali gak nurut. Tapi kita harus hidup dengan arif, dengan bijak, dengan hikmat. Ayat ke-16 dikatakan, pergunakan waktu-waktu ini. Nah, pergunakan waktu yang ada. Tadi kan faktanya hari-hari ini jahat karena kita hidup di dalam dunia. Nah, makanya kita harus menggunakan kesempatan yang ada dengan baik. Nah, fakta selanjutnya bahwa kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17, jangan kamu bodoh. Nah, dikatakan udah tahu hari jahat, dunia jahat, cara-cara dunia jahat, kita hidup dengan orang-orang juga di sekeliling kita mungkin jahat. Jangan bebal, cara hidup kita jangan sama kayak mereka. Tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus menggunakan cara hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Nah, jadi kita belajar. Apakah kita tetap bertahan di dalam masa-masa eliminasi seperti sekarang? Ingat, mungkin pandemi saat ini akan memperlihatkan siapa yang akan tereliminasi dan siapa yang akan tetap bertahan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, di dalam masa kehidupan kita, apakah Anda ingin menjadi orang yang dieliminasi? Atau menjadi orang yang tetap bertahan di dalam iman kita? Saya akan lanjutkan. Kita akan mengambil contoh, saya tertarik waktu itu Ibu Magdalena khotbah di bulan keberapa, dia bercerita tentang Gideon. Bapak Ibu mungkin agak tidak terlalu famous atau terkenal Gideon. Tetapi kalau kita melihat kisahnya, Gideon dan pasukannya yang Allah berikan kepada dia bisa melewati beberapa kali ujian eliminasi.
Nah, kalau kita mau baca Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8, sekali lagi Hakim-Hakim pasal 6 ayat pasal 6 sampai pasal 8 ini menceritakan tentang riwayat hakim yang namanya Gideon. Jadi begini, waktu dulu bangsa Israel kan dipimpin oleh Musa dan Yosua. Musa digantikan oleh Yosua. Tetapi ketika kedua pemimpin ini tidak ada, maka akhirnya orang Israel atau bangsa Israel ini bingung siapa pemimpin mereka. Nah, akhirnya Allah pada saat itu mengangkat yang namanya hakim, pemimpin. Jadi diangkat satu pemimpin yang disebut hakim gitu. Nah, salah satunya pada waktu itu masa yang namanya Gideon. Nah, ceritanya begini ya. Jadi saya akan menyingkat dari pasal 6 sampai pasal 8 ini tentang hakim yang bernama Gideon. Bangsa Israel saat itu dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Suatu saat bangsa Israel diserang oleh bangsa Midian dengan pasukan yang sangat banyak, sehingga membuat bangsa Israel melarat. Nah, akhirnya Allah memilih yang namanya Gideon, anak Yoas orang Abieser, untuk memimpin bangsa Israel melawan Midian. Nah, pertanyaan begini, apakah Allah akan memakai pasukan Israel yang sangat banyak untuk melawan bangsa Midian? Karena dikatakan bahwa bangsa Midian datang kepada orang Israel dengan pasukan yang sangat banyak sekali. Oke, kita akan baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat kedua. Saya nanti minta tolong untuk Saudara Syadi. Ada beberapa ayat yang harus kita baca supaya kita tahu jalan ceritanya tentang eliminasi ini. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, jadi ceritanya tadi orang Midian itu menyerang orang Israel dengan pasukan yang sangat banyak. Nah, ketika itu Allah menyuruh Gideon untuk kumpulin nih pasukan-pasukan orang Israel. Nah, mau tahu berapa jumlahnya? Ternyata di pasal 8 ayat 10, ternyata nanti akan kita lihat nih ya. Oke, berapa pasukan orang Israel? Ayat ketiga dulu. Ayat ketiga. Ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ayo kita belajar matematika. Lalu pulanglah, ini orang Israel ya, pasukan Israel. Pulanglah 22.000 orang, sisanya 10.000. Jadi awalnya dikumpulin berapa? 22.000 ditambah 10.000. Jadi pasukan Israel yang awalnya berapa? 32.000. Nah, eliminasi pertama bilang, yang takut pulang. Dari 32.000 sisa 10.000, itu tidak hanya sepertiga. Berarti eliminasi pertama, kamu berani enggak? Berani perang enggak nih? Oke, kita lihat dulu. Ternyata pasukan Midian yang mengepung orang Israel, kalau kita lihat, jadi tolong bacakan Hakim-Hakim pasal 8 ayat ke-10. Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-10. Ayat 10. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Nah, ini tentara Midian. Ceritanya ini karena udah pasal 8 udah kalah nih. Sisanya 15.000 orang Midian ya, kita matematika lagi, sisanya 15.000. Yang mati 120.000 orang. Berarti jumlah pasukan Midian waktu awal berapa? 15.000 ditambah 120.000 orang, 135.000
orang pasukan Midian yang awal menyerang orang Israel. Nah sekarang tadi saya tanya, pasukan Israelnya berapa? Awal 32 ribu. Kata Allah, yang takut pulang. Sisa berapa? 10 ribu. Cengli nih ya, 135 ribu ngelawan 35 ribu. Sebenarnya kalah, udah pasti kalah orang Israel ya. Kalau saya hitung perbandingannya, satu orang Israel itu bisa melawan 4-5 orang Midian. Oke lah, masih bisa ya. Oke, masih bisa, masih masuk akal. Tapi kata Allah pulang. Yang takut pulang. Sisa berapa? 10 ribu. Berhenti sampai situ eliminasi pertama? Enggak. Kita buka lagi. Ayat tadi. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 4-6. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Masih banyak, 10 ribu masih banyak. Bayangin kata Allah masih banyak ngelawan 135 ribu. Oke lanjutkan. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5-6. Ayat 5. Ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang hirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6. 6. Perhatikan. Jumlah orang yang hirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Perhatikan Bapak Ibu, sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal berapa? 300 dari berapa puluh ribu orang? 10 ribu. Eliminasi kedua, Allah berkata begini, coba suruh lihat 10 ribu orang itu, cara mereka minum. Wah, namanya dikumpulin dari 32 ribu, gak diceritain berapa hari itu. Aus kan, ayo kamu minum. Wah, langsung air kan. Wah, nah ternyata itu eliminasi kedua. Yang ngomong air langsung, cara minumnya kayak guguk. Nah, ada yang beda. Dia berlutut, ngambil airnya, baru minum. Perhatikan, itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Menjadi seorang pasukan, itu berbicara tentang sikap, karakter. Namanya orang ya, lagi aus, nemu air, wow udah gak mikirin, lari, minum, langsung minum aja. Nah beda, ada yang berlutut, pasukan. Ingat ini mau jadi pasukan. Dia ambil, dia masih lihat mungkin, wah ada yang nyerang gua nggak? Dia ambil tetap, dia walaupun aus, dia punya sikapnya, karakternya baik. Ambil, baru minum. Nggak kayak orang, apa ya sebutnya bahasa Sunda itu, atoh tahu gitu, kayak saking nemu sesuatu. Bener kita kalau kali lagi lapar ya, lagi lapar nemu makanan, wah langsung kan, nggak mikirin belum cuci tangan atau apa. Nah, di sini eliminasi kedua berbicara tentang sikap dan karakter. 10 ribu, sisa tinggal Bapak Ibu. Berarti yang berperang melawan orang Midian berapa orang? 300. Orang Midiannya berapa tadi? 135 ribu. Coba yang punya HP, tolong dong 135 ribu bagi 300. Coba yang punya HP cepat, bisa minta tolong saya. 135 ribu dibagi 300.
Berapa? Bayangkan, satu pasukan Israel harus melawan berapa? 450 orang Midian. Bisa nggak? Gak mungkin. Edan, Tuhan, masa satu orang Israel suruh ngelawan 450 orang Midian? Tapi itu yang Tuhan pilih. 300 orang Israel ngelawan pasukan Midian. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat pada akhirnya, saya tidak menceritakan pada ini ya, tidak mengupas tentang masalah endingnya. Kita tahu apa yang ada pada Tuhan itu akan meraih kemenangan. Ternyata Tuhan tidak memakai buat bunuh-bunuhan perang yang satu orang lawan 450 ya. Menurut logika sulit sekali, sejago-jagoannya emang Hulk gitu ya, atau Superman, Batman. No, kita semua yang pada saat itu bukan superhero buatan manusia kayak sekarang, enggak. Nah tetapi lewat Tuhan, ternyata 300 orang ini bukan berperang melawan orang Midian dengan tusuk-tusukan. Awalnya jadi Allah membuat justru orang Midian yang saling membunuh. Nah tadi kan dari Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10 ternyata dari 135.000 orang yang mati itu 120.000. Itu Tuhan 300 mematikan 120.000 orang. Logika enggak? Sulit. Tapi itu dahsyatnya Tuhan. Dahsyatnya Allah orang Israel dan dahsyatnya Tuhan yang kita sembah hari ini. Nah kita belajar, kenapa dari 35.000 orang Israel yang harusnya itu suruh berperang, Tuhan bilang enggak, jangan. Sampai dieliminasi 2 kali, disaring 2 kali. Apa maksud Tuhan? Mengeliminasi mereka. Apakah Tuhan tidak perlu orang? No, bukan. Pada waktu tadi dikatakan eliminasi pertama, enggak, 35.000 orang itu nggak berperang. Jangan, nanti kalau mereka menang 35.000 orang lawan 130 kan tadi 1 banding 4 atau 5, itu masih logika. Masih mungkin satu orang ngebunuh 5 orang. Bener? Bener nggak? Bisa. Tapi jangan, kalau orang Israel menang ntar mereka sombong. Mereka menang mikir usaha aku nih, usaha kita. Bukan karena Tuhan. Nah, Tuhan membuat yang tidak masuk logika menjadi kenyataan. Karena itulah Tuhan kita, Tuhan yang tidak masuk logika manusia. Nah, kita belajar begini. Ini adalah gambaran kehidupan saat di dalam dunia. Mungkin saat ini sikon kita, kondisi kita mungkin berpikir, tidak mungkin Tuhan dengan kondisi sekarang. Nah tetapi ingat, kita belajar bahwa Tuhan ingin melihat siapa orang yang masih bertahan ketika sampai kesudahan hidup manusia. Sampai ketika kesudahan hidup kita. Apakah kita masih tetap bertahan di dalam iman kita, atau kita malah keeliminasi? Nah di sini secara cepat kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang tetap bertahan di musim eliminasi kehidupan. Sekali lagi, Bapak Ibu ingin bertahan atau ingin tereliminasi? Pilihan ada di tangan kita. Saya tidak bisa menuntut pilihan siapapun di antara kita. Nah, bagaimana caranya kita bertahan? Nah, dari kisah Gideon ini, saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, keberanian mengendalikan sikap. Keberanian mengendalikan sikap. Nah tadi coba tolong diulangi baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2-3 secara cepat. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 dan 3. Oke, ayat 3 aja deh. Ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Oke, nah pertama, kalau nggak berani pulang aja. Allah bilang udah, orang yang nggak berani perang, udah pulang aja, ngapain?
orang prajurit nggak berani perang disuruh perang, udah pasti kalah. Sisanya cuma 10.000. Yang berani hanya 10.000 orang. Nah, di sini kita belajar keberanian itu mengendalikan. Perhatikan, mengendalikan sikap kita. Nah, untuk menjadi prajurit yang dapat berperang, dituntut saat itu punya sikap berani. Makanya Allah bilang, yang berani aja nih perang. Kalau yang gak berani udah pulang. Gak akan meraih kemenangan lah, udah gak berani. Mereka mungkin mikirin keluarganya, mikirin ternaknya, mikirin ladangnya, mikirin rumahnya. Suruh pulang aja, udah orang yang gak berani, yang takut mati mah gitu. Nah, sikap berani di sini menjadi modal yang paling kuat untuk kita menghadapi peperangan. Bagaimana mau berperang ya, kalau hatinya, pikiran, perasaan itu mengendalikan sikap kita. Hatinya udah takut, perasaannya udah takut, pikiran udah, aduh, ntar aku kalau ditembak gimana? Nggak ada tembak waktu ini. Kalau aku diparang gimana? Kalau aku dipanah gimana? Kalau aku dipukul gimana? Aduh, ntar gimana keluargaku? Kalau aku mati gimana anakku? Udah nggak berani. Hati, perasaan, pikiran itu udah nggak sinkron. Makanya sikapnya takut. Orang yang nggak berani itu perasaan hatinya udah nggak bener. Jujur aja ya, bener nggak? Contoh gini, kalau kita mau naik roller coaster ya di Dufan atau di tempat bermain manapun, aduh naik nggak ya, naik nggak? Kita pengen naik tapi takut. Kalau orang udah takut udah pasti akan ragu-ragu, bener? Naik nggak, naik nggak? Sama. Perang enggak, perang enggak, perang enggak deh. Takut. Nah, di dalam kehidupan kita zaman sekarang seperti hari ini, memang kondisi membuat kita takut. Adalah hal yang wajar. Itu tidak salah, ketakutan adalah hal yang normal. Tetapi sekali lagi, hati, pikiran, perasaan, itu kita dikendalikan enggak? Ingat ya, dikendalikan. Seperti saya, ini koper, benda mati, dikendalikan oleh orang hidup. Ya saya pergi ke sini, ya koper ini ngikut. Saya pergi ke sini lagi, koper ini ngikut. Karena kenapa? Dikendalikan. Hidup kita itu hidup, kita orang hidup. Iman kita adalah iman yang hidup. Pikiran kita, perasaan, hati kita adalah hidup. Bukan mati, bener nggak? Makanya jangan dikendalikan. Belajar untuk tidak dikendalikan. Kalau sudah dikendalikan dengan yang namanya ketakutan, ya apa yang kita perbuat juga akan keluarnya seperti itu. Kita belajar bahwa keberanian di sini bukan berarti manusia tidak memiliki rasa takut, tetapi bagaimana rasa takut itu bisa dikendalikan atau bisa dikalahkan. Keberanian di sini juga menyangkut pilihan. Masalah pilihan. Ayo, katanya yang takut pulang tuh, suruh pulang. Yang gentar, yang takut gentar pulang aja. Yang berani diam di tempat. Pilihan. Ya udah, aku pulang deh, takut. Atau aku pulang deh, masih ada keluargaku. Aku pulang deh, banyak hartaku. Takut. Ketika kita ikut Tuhan, apakah kita dikendalikan oleh ketakutan itu? Atau keberanian yang muncul? Pilihan. Kita nggak ada yang memaksa, ayo ibadah, ayo kita ikut Tuhan. Enggak, pilihan kita. Ya mau ibadah silakan, gereja membuka. Yang nggak mau ibadah juga ya udah. Atau kita mau ikut Tuhan, aduh ikut Tuhan berat, masalah, nggak selesai-selesai. Mana Tuhan? Pilihan kita, free will. Manusia punya yang namanya free will atau kehendak bebas, pilihan. Nah,
Ketika hati, perasaan, pikiran kita sudah berani, maka kita akan dikendalikan juga dengan keberanian. Sikap kita juga akan berani. Nah, Allah akan lebih memakai orang yang punya sikap yang berani. Kalau rasa takut aja Allah menyertai kita, di dalam ketakutan kita aja Allah menyertai, apalagi kita punya sikap berani. Maka Allah akan memberikan kemenangan, bukan hanya keberanian, tetapi kemenangan. Ingat, ketakutan tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi keberanian akan mempercepat kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Ingat, kalau takut aja Allah nyertai kita, apalagi kalau kita berani. Di dalam hal apapun, bukan hanya di dalam ke gereja aja ya. Bapak Ibu punya masalah apa? Berani hadapi. Hadapi dengan Tuhan. Ingat, 300 melawan 135.000 gak masuk akal. Artinya Tuhan akan membuat yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Yang kedua, kalau tadi keberanian mengendalikan sikap, yang kedua, karakter mempengaruhi sikap. Tadi kan yang kita sudah baca. Eliminasi kedua 10.000, ayo suruh minum. Allah pengen nguji sebenarnya. Cara minumnya. Orang di dalam masalah biasanya kalau menemui jalan keluar atau menemui sesuatu yang menyenangkan, pasti langsung ya tadi bahasa Sundanya atau gimana ya. Sampai logikanya udah lupa nih. Sampai jadi, air nih. Wah, ayo kita minum. Lari, minum, langsung kayak guguk. Dia gak berpikir, kita tuh tentara, mau perang. Walaupun ada air, kehausan, seorang tentara harus tetap berpikir. Ntar kalau kita lagi minum gini, kalau ditembak, jedor. Mati. Bisa jadi kan? Kalau film-film ya kayak gitu sih. Tapi seperti itu. Allah pengen ngelihat sikap dan karakter kita, karena itu mempengaruhi hidup. Nah, kita belajar begini. Karakter itu kan hasil dari sifat dasar manusia dan hasil tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi karakter kita itu sifat dasar kitanya ada dan itu dilakukan oleh kita berulang-ulang. Contoh misalnya, kalau sifat dasar kitanya pemalu, kita udah pemalu nih orangnya nih, tetapi kita nggak berani kalau ada orang kita nyumput. Kayak saya dulu tuh waktu masih kecil atau remaja, aduh ada tamu, saya nyumput di kamar, nggak mau keluar-keluar. Terus kalau tamu datang lagi, saya nyumput lagi. Ya kalau nggak diberaniin, akan jadi udah saya jadi orang yang pemalu terus. Nah, jadi kita belajar, musim eliminasi akan menguji karakter seseorang. Ingat, tadi kan saya bilang poin kedua, karakter kita itu mempengaruhi sikap kita. Nah, pada musim eliminasi seperti sekarang, melalui masalah, melalui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebenarnya itu akan menguji karakter seseorang. Melalui masalah kita akan mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Waktu itu saya pernah khotbah cerita tentang istri Ayub. Masih ada yang ingat nggak? Istri Ayub, pada Ayub mengalami musibah. Bukan hanya semua hartanya hilang, anaknya hilang, tetapi dia juga kena penyakit. Istri Ayub bilang apa? Hei, kamu kutuki Tuhanmu, kutuki Allahmu. Yang seharusnya seorang istri membantu seorang suaminya menjadi penopang, dia malah kutuki Allahmu. Sampai Ayub bilang, hei wanita bodoh. Wanita bodoh dikatakan. Nah, jadi artinya melalui masalah, melalui sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ujian justru itu akan mengeluarkan sifat karakter kita yang asli. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita belajar
bahwa ketika kita diuji, bahwa ketika kita memiliki masalah, memiliki tekanan, ataupun kita mendapatkan berkat. Nah, kita lihat melalui tadi prajurit yang disuruh minum ini, sebenarnya mereka juga di dalam tekanan, tetapi mereka juga sebenarnya di dalam kelimpahan. Ngerti nggak? Tekanan karena mereka kan disuruh perang, mau disuruh perang, tetapi kelimpahan mereka kan haus, menemukan air, bener nggak? Itu kan kelimpahan. Orang yang haus ketemu air berarti berkat, kelimpahan. Ingat, di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, di dalam masalah, karakter kita akan terus diuji. Dilihat siapa cara minumnya yang baik, sikapnya yang baik. Allah pengen lihat prajurit Tuhan yang mau berperang bukan hanya berani, tetapi karakternya baik nggak? Bukan hanya berani asal tusuk, tetapi dia berpikir nggak? Taat nggak sama pemimpin? Nah, nanti karena akan proses selanjutnya akan ada lagi. Nah, di sini kita belajar bahwa dari cara minum orang-orang Israel pada waktu dieliminasi atau diuji, dari 10.000 menjadi 300 orang. Ini adalah sampai hanya berapa persennya. Nah, 300 orang ini adalah orang-orang yang dapat mengendalikan karakter, sifat di dalam dirinya, di dalam tekanan, dan di dalam kelimpahan. 300 orang ini tahu mereka harus berperang. Mereka punya tekanan, mereka punya masalah. Tetapi 300 orang ini juga tahu mereka ini punya kelimpahan. Mereka harus minum. Tetapi bagaimana caranya menggunakan kelimpahan ini dengan baik di dalam tekanan? Mereka karena punya karakter yang baik, sikap yang baik, cara mereka akhirnya juga baik. Mereka tahu cara minum yang baik. Nah, di sini kita belajar bahwa karakter kita itu tidak akan otomatis keluar karena kita adalah orang-orang Kristen. Tetapi karakter terbentuk melalui proses kita hidup di dalam Tuhan. Mentang-mentang kita orang Kristen jadi orang baik, makanya banyak orang di luar Kristen kecewa sama orang Kristen. Mana orang Kristen? Mana anak Tuhan? Karakternya mana? Ngomong masih kasar, tidak berbuat baik, nggak suka menolong. Mana buktinya? Kadang gitu kan? Bener? Bener. Mana orang Kristen? Ngomongnya doang, nggak ada buktinya, nggak ada buahnya. Karena kenapa? Karakternya tidak dihasilkan ketika dia ikut Tuhan. Nah, mari sama-sama, bukan kita hanya berani menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kita juga harus punya sikap dan karakter. Yang terakhir, bagaimana kita bertahan di dalam masa eliminasi. Bukan hanya kita berani, bukan hanya kita punya karakter, tetapi kita harus siap menghadapi tahapan proses. Sekali lagi, kita harus siap menghadapi tahapan proses. Bapak Ibu, 300 orang ini udah selesai tugasnya? Halo? Udah selesai? Udah selesai? Belum. Belum apa? Belum perangnya. Ingat, 300 orang ini hanya dieliminasi siapa yang paling siap punya karakter untuk berperang. Perangnya udah belum? Belum perang itu. Tetapi ingat, 300 orang ini adalah 300 orang yang berkualitas. 300 orang melawan 135.000 masuk akal nggak tadi? 1 banding berapa? 450 orang. Bisa? Susah, nggak masuk akal. Tapi ingat, pada saat itu Allah kan bilang, bukan kamu yang berperang, tetapi aku yang berperang menggantikan kamu. 1 melawan 450 orang nggak mungkin. Tetapi ternyata Tuhan membuat mereka mati sendiri. Jadi ceritanya, akhirnya mereka bikin strategi bagi beberapa sisi. Kayak film-film perang ya, 100. Lalu Gideon bilang gini, kalau aku suruh tiup ini sangkakala, kamu tiup.
Nah, akhirnya Allah membuat mereka mengepung daerah orang Midian pada waktu itu. Lalu mereka sama-sama tiup sangkakala. Dan orang Midian kaget. Wah, ini pasukan banyak. Dan akhirnya mereka saling bunuh. Dari 135.000 tadi sisanya tinggal 15.000. 120.000 Allah bikin mati sendiri. Bukan 300 orang yang perang bunuh-bunuhan. Tetapi ingat, udah prosesnya sampai situ? Enggak. Kalau baca di pasal 8 itu 15.000 itu sisanya baru mereka berperang. Dan akhirnya Gideon mengalahkan juga. Tadi yang ke Hakim-Hakim pasal 8 ayat ke-10. Jadi proses tahapan. Ada tahapan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita belajar. Apakah tahapan proses di dalam hidup kita? Setiap kita semua punya proses hidup. Kita sudah melewati fase-fase kehidupan kita. Apa yang kita alami? Coba kalau kita buka ayat terakhir, Yesaya pasal 43 ayat ke-1 sampai ke-2. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ke-2. Kita akan baca sama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ingat, ayat ini powerful, kuat sekali. Dikatakan Allah menyertai kita di dalam proses hidup kita. Dikatakan melalui penggambaran, apabila engkau nyebrang air, engkau nggak akan dibiarkan hanyut. Kalau engkau lewat api, engkau nggak akan dibiarkan hangus. Artinya apa? Apapun yang kita lewati di dalam hidup kita, Tuhan nggak akan membiarkan kita. Kalau engkau banjir, Tuhan nggak akan bikin engkau kelelep. Masih ada pelampung. Kalau engkau ada sesuatu yang api, engkau nggak akan dibikin hangus. Artinya, ya udah, apapun yang terjadi, janji Tuhan itu selalu menyertai kita. Sekali lagi, yang penting kita percaya enggak, keberanian yang muncul dari diri kita. Apakah kita juga punya sifat karakter? Apakah kita selalu mau dekat sama Tuhan? Dan siap enggak lewatin prosesnya? Dan kesudahannya mungkin kita akan lihat, entah Tuhan nanti datang menjemput kita atau kita yang kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku sudah mendapati iman di dalam dirimu. Mari sama-sama kita belajar saat pada pagi hari ini. Eliminasi apa yang akan ada di dalam hidup kita? Proses apa yang akan kita hadapi masing-masing di dalam setiap hidup? Belajar bahwa Tuhan tetap mengendalikan setiap hidup kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan asal kita juga mau berperang. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, Tuhan yang bersama dengan kami, berjalan bersama kami. Tangan Tuhan yang menopang setiap hidup kita. Sekalipun kami berjalan di dalam setiap masalah-masalah kami, tetapi kami yakin Tuhan itu ada bersama-sama
Tuhan, Tuhan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita semua. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita akan pulang, angkat setiap hatimu. Serukan Tuhan kita, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar untuk kita semua. Mari serukan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kalian bersama-sama dengan kami. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Bersama dengan kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Lagi katakan, tanganmu yang pegang hidup kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin. Sekali lagi berikan sorak-sorai Tuhan kita, Tuhan yang besar. Haleluya. Nanti saya sebentar minta dengan hormat Bapak Pasaribu akan tampil ke depan. Bapak Pasaribu akan tampil ke depan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat pada pagi hari ini. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan Bapa dalam hidup kami, sehingga kami dapat melewati hari demi hari, dan sampai hari ini kami dapat berkumpul bersama saudara kami untuk mengucap syukur dan mengucap terima kasih dengan segala kebaikan dan kelimpahan yang Bapa berikan dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Bapa, tambah-tambahkan hikmat dan pengertian bagi kami di setiap firman yang Bapa tuai, yang Bapa berikan bagi kami, supaya kami dapat lebih mengerti akan kehendak Bapa di dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang beritakan firman. Pakai hamba-Mu lebih lagi sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang Bapa berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita akan pulang, ada beberapa pengumuman yang akan kita dengarkan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang sudah melayani kita saat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu, ada baptisan air tanggal 2 April di dalam ibadah Jumat Agung. Jadi sidang jemaat, Bapak Ibu saudara-saudari yang belum dibaptis secara selam, karena Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita dibaptis secara selam ya, baptiso atau baptis dicelupkan atau diselam di dalam air. Nah itu bisa mendaftar kepada saya sendiri atau Bapak Kartono ya. Jadi akan diadakan pada ibadah Jumat Agung. Jadi kita nanti mungkin Jumat Agung akan ada ibadah hari Jumat ya. Sepertinya kemungkinan 2 kali juga sore hari. Tetapi tunggu informasi lebih lanjut. Nah lalu bagi Bapak Ibu sidang jemaat, keluarga-keluarga yang memiliki anak belum diserahkan atau belum didoakan. Nah hari Sabtu tanggal 3 April ya, bulan depan ya, atau 2 minggu lagi,
hari Sabtu akan ada penyerahan anak. Nah, jadi bagi yang baby atau Bapak Ibu yang punya anak yang mungkin lahir di dalam masa pandemi ini, bukan anak corona ya, katanya anak corona ya, maksudnya dalam lahir masa corona, belum sempat didoakan. Nah, nanti akan ada bukan ibadah tetapi akan ada doa khusus ya yang akan diberikan oleh Bapak Gembala hari Sabtu tanggal 3. Jamnya belum tahu, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, terima kasih sumbangan yang masuk, baik dana pembangunan, dana sosial, dana misi, dana juga perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada informasi kalau Bapak Ibu kemarin memperhatikan di grup ada link untuk vaksin gereja kita. Nah, jadi begini, bahwa pada waktu itu beberapa minggu yang lalu kan gereja GKI sudah beberapa orang majelis-majelisnya itu divaksin. Makanya saya tanya gimana kita supaya gereja kita juga dapat kebagian vaksin. Nah, terus saya cari informasi, ternyata katanya coba tanya aja Bidan Maineni itu sebagai satgasnya katanya. Nah, akhirnya saya minta tolong saudara GT, akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah, pada waktu itu kita udah daftarin 30 orang. Nah, tetapi kemarin ternyata bilang lagi, katanya coba kumpulkan lebih banyak lagi orangnya, nanti akan kita usahakan. Nah, jadi kalau ditanya kapannya saya belum tahu, tetapi akan diusahakan gitu sampai bulan April ya, kita doakan semoga ada. Nah, makanya kemarin saya bikin link di Google Form, karena kalau saya chat satu-satu atau ngasihin data saya ke satu-satu ribet. Nah, Google Form itu langsung otomatis nanti ke data semua. Nah, bagi yang belum tahu, link Google Form itu bisa minta ke saya, bisa chat ataupun ke grup yang ada di grup di WBT, Pria, Sigen, Joygen juga. Nah, dengan standarnya begini, minimal yang bisa divaksin umur 18 tahun, lalu juga jangan sampai 3 bulan ini terpapar COVID. Jadi kita sehat, yang masih sehat, atau yang 3 bulan ada yang kena tapi sudah lewat 3 bulan itu bisa divaksin. Tetapi kalau yang kena belum 3 bulan itu belum boleh divaksin karena memang sudah ada antibodinya. Nah, jadi ditunggu sampai hari ini ya, karena memang kalau saya pribadi keluarga Gembala sudah divaksin di Kerawang yang pertama, tinggal yang kedua. Nah, jadi kita juga usahakan buat jemaat supaya bisa gitu ya, nanti kita akan terus minta ke satgasnya supaya ya diusahakan buat gereja kita. Nah, jadi ditunggu hari ini ya Bapak Ibu ya. Kalau yang mau sudah 100 orang sih yang daftar. Nah, tapi kayak kemarin ada yang nanya, Ibu Manalu ya, boleh nggak buat karyawannya? Bu, sekarang boleh Bu, masukin aja lah datanya gitu ya. Ya kalau ditanya sekali lagi kapannya saya juga nggak tahu gitu. Kita berdoa saja semoga Tuhan kasih secepatnya ya. Begitu, sekian pengumuman. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita saat pada siang hari ini. Bapak Ibu bahagia karena Tuhan, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan. Mari sama-sama kita akan, sebelum pulang kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Sama-sama sekali lagi bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur kami. Biarlah berkat ini turun dari Allah Bapa kita. Berkat ini menyertai kita dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan kembali menjemput kita semua. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Pulang bisa lewat depan dan lewat samping.